Sebentar lagi seniman painting explorer akan berpameran di Luman Park Hotel dengan tema silver. Tepatnya pada tanggal 28 Juni 2025. Nah, malam ini kita akan melihat karya yang akan dipamerkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan mahasiswa kuliah seni lukis Advance kelas tertinggi di kampus lukis Painting Explorer, spill dulu karya yang akan kita lihat pada malam hari ini ya di kelas kuliah seni lukis Advance. Ada karya Mas Widi Endrayanto ya, ini karyanya. Juga ada karya Mas Deko Strita, seniman painting explorer, senior painting explorer yang banyak berjasa untuk painting explorer ya. Ada hal yang menarik dari karya Mas Kostrita. Mas Kostrita ini saya sudah kangen dengan karya Mas Kostrita. Sudah lama tidak melihat ya. Tapi saya lihat di Instagramnya Mas Kostrita ini aktif berpameran ya. Alhamdulillah saya senang ya dengan progresnya. Sudah pamerannya sudah beragam. Semakin banyak link pameran, semakin banyak komunitas ya, itu semakin bagus untuk seniman. Ingat kita dulu pernah membahas tentang integrated profesional artis ya. Jadi ketika kita bisa terintegrasi dengan berbagai jaringan yang ada di dalam dunia seni, khususnya seni lukis, maka itu tentu akan menjadi hal yang istimewa. Baik, kita akan baca karya Mas Kostrita ini. Nama di Kostrita, judul Exploration 072 No Here 2025, cat akrilik di kanvas 150 cm kali 120 cm. Bagus ya, besar juga untuk ukuran di Luman Park Hotel ya. Jadi nanti bisa tampak nanti yang besar juga dengan ukuran ini. Ada karya seniman bintang tamu ya, ada Mas Dadi Riyadi dan Pak Solihin ya. Baik, subjek materinya menyusun kebentukan lukisan dari kombinasi garis warna dan cara yang terkontrol dan spontan dan dengan interpretasi bebas. Kontennya menghadirkan spontanitas garis-garis melengkung, pendek-pendek, bertumpuk, dan seakan-akan bergerak atau berputar pada kelompoknya masing-masing, tetapi tidak kemana-mana dan beberapa aturan. Dengan menggunakan warna terbatas, limited color, dan tidak mengumbar teknik secara berlebihan. Yang kemudian diredam dengan blocking airbrush dan berakhir diberi sedikit aksentuasi lingkaran maupun cipratan kecil-kecil untuk sekaligus mengikat dan atau sebagai center of interest-nya. Baik, ini ya karyanya. Ada sesuatu yang baru ya di dalam karya Mas Deko Strita ini, dan ini yang menjadi daya tarik Mas Kostrita ya. Mas Kostrita itu bisa membuat beragam karya dengan beragam teknis ya. Tidak membosankan ketika kita melihat karya Mas Kostrita dalam jumlah banyak, itu tetap tidak membosankan. Karena apa? Karena di masing-masing karya itu menyajikan cara yang berbeda. Nah, kali ini kita lihat cenderung dengan menggunakan goresan-goresan dengan garis yang melengkung. Bedakan dengan yang sebelumnya, itu rata-rata menggunakan teknik cipratan atau splattering. Teknik cipratan untuk splatteringnya luar biasa ya, artistik ya, tapi tidak selalu dipakai. Nah, ini hal atau kabar gembira ya dari Mas Kostrita. Hal lain yang membuat karya ini artistik yaitu sapuannya. Ketika kita dihadapkan dengan sapuan-sapuan yang spontan seperti ini ya, nah maka ketika dibuat tanpa keraguan, itu akan menjadi menarik. Nah, apa yang nanti bisa kita lihat atau bisa kita kembangkan, nanti coba kita bahas juga. Mas Kostrita, Pak Denny sudah nyampe rumah, alhamdulillah. Tenun Mas Kostrita, ini kita memang menunggu karyanya Mas Kostrita, karena kita besok mau
coba hubungi teman saya yang akan berusaha menjadi perantara di dalam pameran ini. Lalu hal menarik dari Mas Kustirta yang lain adalah Mas Kustirta mampu menjaga benang merah ya. Jadi antara satu karya dengan karya yang lain itu visual identity-nya tampak. Nah, ini yang penting juga ya, agar karya kita dikenali itu memiliki visual identity. Kita lihat ya, dengan tekniknya airbrush ya, dengan garisnya yang terkontrol tadi ya, ini mengikat atau memberikan benang merah antara karya Mas Kustirta satu dengan yang lain. Ini yang memang tantangan seniman itu di sini ya. Bagaimana agar karyanya tetap memiliki visual identity, memiliki ya biasa disebut sebagai ciri khas atau personal style ya, gaya personal style, namun tetap menyajikan kreativitas. Banyak seniman yang dia memang memiliki visual style, banyak memiliki style gaya pribadi, banyak memiliki ciri khas, banyak yang memiliki ciri khas, maksudnya banyak seniman yang memiliki ciri khas, banyak seniman yang karyanya bisa diidentifikasi. Tetapi di sana seringkali yang terjadi adalah hafalan bentuk, hafalan teknik, hafalan warna. Nah, kita melihat ya di karya ini Mas Kustirta bisa membuat visual identity tetapi dengan pendekatan atau teknik yang berbeda, dan warnanya juga mulai berbeda sejak Mas Kustirta memakai ya limited palette warna yang terbatas, warna dengan tema-tema tertentu ya. Ketika dulu sering menggunakan 3 warna primer itu nyaris sama, tetapi ketika bisa bermain-main hanya dengan limited palette seperti ini ya, ini monokromatik biru ya. Limited palette tidak selalu monokromatik, tetapi memang dibatasi pada warna-warna tertentu. Ini pilihan yang sekarang dipakai. Oke. Tentang apa yang memungkinkan untuk dieksplorasi ya. Tetap saja ya, yang namanya karya itu tetap dimungkinkan ya untuk penambahan sesuatu ya, agar karya itu bisa lebih menggigit, bisa lebih artistik ya. Misalnya teknik apa atau cara apa yang bisa dipakai agar karya ini menyajikan dinamika yang lebih kuat ya. Ini memang sudah ada dinamika ya, warna gelap terang, warna atau teknik yang berbeda ya, goresan spontan dengan goresan terkontrol. Namun kalau kita perhatikan ya, garis-garis yang ada di yang digunakan ini relatif sama. Bisa misalnya menggunakan kuas yang berbeda, kuas tukang yang besar itu ya, untuk membuat goresan melengkung seperti ini kan artistik ya, thread gitu ya, digoreskan, sementara nanti ditimpa juga dengan yang kecil-kecil, itu akan semakin memperkaya dinamika visual, memperkaya dinamika bentuk ya, misalnya dengan itu. Atau bisa juga dengan aksentuasi sentuhan hal yang berbeda. Contoh misalnya gini, ini kan bulat-bulatnya ini kan sekaligus sebagai center of interest. Nah, misalnya bulatnya ini ya digunakan atau diberi warna dengan silver misalnya, biar sama dengan tema ini. Atau kalau mas sekalian berbeda, gold, emas ya, benar-benar emas ya. Kita pakai warna yang emas. Kita pakai di sini ini bulatnya ini dibuat gelembung yang benar-benar bening gitu ya. Tetapi warnanya keemas-emasan. Misalnya seperti itu bisa ya. Jadi nanti ada center of interest-nya semakin terlihat. Kalau ini memang monokromatik, itu ya namanya monokromatik ya, itu pasti dia akan harmoni. Namun seringkali monokromatik itu kelemahannya adalah dia cenderung
eh, bermain aman, kurang ada kejutan ya. Kalau misalnya makanan gitu itu nggak pakai lombok ya, nggak pakai pedes-pedes lah, nggak ada pedes-pedesnya sama sekali ya. Ya rasanya kan kurang menggigit ya. Nah itu bisa ya. Misalnya kita pakai warna emas atau warna merah atau apa ya, sedikit saja ya pada tempat-tempat yang perlu diberi aksentuasi. Atau misalnya hanya pada tempat-tempat yang paling atas pada garisnya ini misalnya gitu ya. Itu masih mungkin ya, masih mungkin untuk ditambahkan. Oke, itu Mas Gustita ya. Mas Widi telat hadir Bapak Deni. Oke Mas Widi, terima kasih. Masih ada yang berikutnya ukuran 180 kali 190. Oke, kita tunggu ya, kita tunggu Mas Gustita ya. Kita tunggu nanti karyanya atau misalnya mau apa dikirimkan langsung gitu juga nggak apa-apa. Maksudnya dalam sekali gitu langsung dua gitu atau kita bahas pekan besok juga nggak masalah ya. Untuk tanggal-tanggalnya kemarin sudah saya sampaikan. Baik itu nggih, Mas Gustrita ya. Eh ini sekarang kita ke Mas Widi. Nah, karya Mas Widi ini ya, keterangannya ada di apa di yang kemarin ya. Saya masih ingat ini karya Mas Widi ini. Ini revisi yang kemarin. Jadi ini tentang pencapaian ya, pencapaian silver play button yang itu apa namanya memerlukan waktu ya, memerlukan waktu dan perjuangan yang digambarkan dengan apa namanya ini jam 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 pasir ya, jam pasir dan harapannya ada misalnya ini goal play buttonnya ya ini saya masih ingat dan yang dibahas adalah bidang seni lukisnya dan apa ini gunung-gunungnya ini merupakan suatu perjuangan yang keras dan ini kapalnya itu menggambarkan tentang perjalanan kalau nggak salah ya, ini agak lupa saya tentang kapalnya itu. Dengan demikian bahasa yang dipakai Mas Widi ini eh, bisa ya, bisa dimengerti ya, bisa dimengerti. Lalu apa perubahannya juga signifikan ya. Kita melihat tidak lagi mengumbar warna putih. Nah, ini yang pentingnya. Jadi warna putihnya hanya pada warna-warna tertentu ya. Kalau memang perlu putih benar-benar putih cin gitu nggak apa-apa ya. Putih itu teman-teman ya, Mas Widi dan juga yang lain. Itu kalau kita lihat ada dua jenis ya. Saya ambilkan paling tidak ya, saya sebutkan aja ya. Di mana ya? Kemarin saya bawa ke kampus. Gini aja saya sebutkan. Putih itu paling tidak ada dua jenis. Pertama adalah titanium white ya, titanium white. Yang kedua zinc white. Pertama titanium white, kedua zinc white. Nah, kalau yang titanium white itu warnanya lebih putihnya lebih ngeceling cemerlang dan itu terlalu keras kadang. Kalau yang zinc white itu putihnya agak-agak lebih bisa dikendalikan ya. Tetapi kalau untuk membuat apa highlight gitu ya, kilatan-kilatan cahaya atau tempat-tempat yang benar-benar mengkilat gitu, itu cocok gitu memakai titanium white. Misalnya ini ya, putihnya apa namanya? Jam pasir ini pakai titanium white gitu. Cering, wah itu dia akan benar-benar terasa ini ya, terasa celingnya, terasa pantulan cahayanya, highlightnya gitu ya. Sementara kalau kayu dan sebagainya itu ya, apalagi ini ya, itu memakai zinc white bisa. Dan ini menariknya beberapa tempat terangnya itu sudah tidak menggunakan warna putih ya. Kalau toh ditambah putih tidak apa-apa, tetapi tidak putih yang benar-benar putih. Jadi warnanya lebih seger, warnanya lebih enak ya. Apa tidak terasa ini ya, tidak terasa apa ya mentah ya, tidak terasa
pucat ya, tidak terasa pucat. Ini beberapa penekanan cahayanya ini enak sekali ya. Sudah layak untuk dipamerkan ya. Namun kalau misalnya mau apa namanya mau membuat ke depan ya, membuat lebih eh, lebih perfect lagi atau lebih apa ya lebih dieksplorasi lagi misalnya begini ya. Ini cahaya gelapnya ini ya bayangan gelapnya ini itu terlalu gelap untuk ukuran bayangan gelas ya. Ya mungkin ini bayangannya ini ya di sini ya. Tetapi karena di sini juga ada gelas dan ini kesannya memang bayangan gelas atau bayangan ini gitu ya. Itu kalau di pinggirnya itu ada kaca atau ada uh, gelas gitu ya atau cermin gitu, itu biasanya di sini agak ada sedikit cahaya ya, cahaya bayangan. Dan memang eh, habisnya ini ya ketemunya bayangan dengan eh, figurannya ini ya, dengan frame-nya ini itu terlalu patah. Seakan-akan kok masuk sih kok tiba-tiba terputus karena kaca ini ya. Kalau ini kaca mestinya masih masuk. Tapi bisa jadi Mas Widi berargumentasi begini. Loh ini bayangannya silvernya ini ya, silver play buttonnya ini memang habisnya di sini kan gitu kan terjadi agak aneh ya. Agak menjadi dilema gitu ya. Loh, ini habisnya di sini. Nah, makanya kalau ini adalah bayangan ini nggak harus selalu di sini, bisa jadi lebih dinaikkan, terus di dalam itu ada sedikit juga bayangannya kan, biar tidak terlalu patah gitu ya. Ini kan terkesannya terlalu patah. Gitu nggih. Namun secara keseluruhan sudah menarik ya, jauh lebih menarik jika dibandingkan dulu dan kita melihat ini luar biasa ini. Ini perfect sekali di sini ya. Ini perfect sekali ya. Gitu. Eh, kalau ini ya, ini lumayan lah frame-nya ini ya, frame-nya lumayan. Eh, Kacanya tadi ya, celingnya tadi, highlight-nya tadi ya, itu masih bisa dikasih lebih putih lagi ya. Bukan berarti putih tidak boleh dipakai, tetapi putih itu dipakai pada tempat-tempat yang paling memerlukan ya, termasuk highlightnya. Tetapi kalau memang dia bukan ya seperti ini, ya, ini udah keren ya, keren. Tanda tanya juga oke. Oke gitu nggih. Nah, Mas Widi, siap modif Pak Denny, terima kasih masukan dan ilmunya. Inilah pentingnya kritik seni. Inggih Pak Widi. Sama-sama Mas Widi. Saya alhamdulillah senang ya dengan Mas Widi yang memiliki open minded ya, pikiran terbuka dan semangat yang tinggi, bahkan sedang mempersiapkan suatu pameran. Saya yakin kalau karya-karyanya seperti ini ke depan gitu akan banyak lagi ya muncul-muncul karya yang pasti kualitasnya akan lebih dari ini. Oh, itu akan menjadi pameran yang menarik ya. Kalau ini sudah bisa, tapi kalau tadi ya mau ditambah dikit-dikit gitu juga nggak apa-apa. Baik, sekarang kita nilai ya karyanya Mas Cerita ini ya. Ini, nah, oh, ini gini. eh Sebelum saya nilai ya, sebelum saya ini, memang masih ada sedikit yang kurang kurang ini ya, kurang nyaman diidentifikasi gitu. Kalau kita melihat gunung-gunung ini ya, kita kan bisa merasakan karakter dari gunung yang berbatu-batu gitu ya. Kalau kita melihat apa ya ini langitnya atau
awannya ini lumayan ya, lumayan terasa. Nah, kacanya lumayan juga ya, lumayan terasa. Nanti kalau ada highlightnya akan lebih terasa. Nah, yang paling belum terasa karakternya itu ini. Dan pertama ini, lelean ini ya, lelean ini. Ini pertama. Ini apa gitu ya? Ini belum ini ya, belum apa ya? eh eh, belum mudah terdefinisikan sebagai apa gitu, itu belum. Terus yang kedua ini, ya kita karena ini konteksnya floor play button kita tahu ya, tetapi karena ini kurang kurang karakternya kurang jelas. Misalnya apa ya? Ini bentuk apa dan itu terbuat dari apa gitu, itu kurang aneh ya, kurang kurang terasa yang ini silver play buttonnya ini. Misalnya eh coba perhatikan, misalnya ini dibuat dari silver, iya warnanya belum belum menunjukkan ini silver. eh karena silver itu atau benda-benda logam itu memiliki apa ya, highlight gelap terang yang berbeda dengan misalnya dibandingkan dengan kayu ya, dengan kayu. Ada bagian-bagian yang terasa perbedaannya antara gelap dan terangnya. Coba kita lihat ya. Kita buat misalnya ya. Silver gitu ya. Silver. Nah, misalnya ini ya. Nah, misalnya ini. Nah, ini ada tempat-tempat khusus ya yang nah seperti ini. Ada garis tegas antara gelap dan terang. Misalnya ini. Ini misalnya, ini di tengah, ini kan garis tegas. Gelap, terang. Sementara ada yang gradasi, misalnya seperti ini. Ini gradasi antara yang gelap dan terang. Tetapi pada tempat tertentu ada pertemuan gelap terang yang tegas. Nah, itu ada beberapa garis ya di tengah seperti ini. Nah, itulah karakter suatu objek. Nah, ini belum terlalu terasa, apalagi yang ini. Apa yang gini ya? Ini apa toh, Mas Widi? Cairan ya misalnya, cairan. Nah, cairan itu tentu karakternya berbeda dengan misalnya ya, cairan hijau. Cairan hijau. Mana ya? Nah, cairan hijau itu seringkali ada. Nah, misalnya ini lumayan. Nah, ini kan. Itu ada tempat-tempat. Nah ini hampir kayak tadi ya, hampir kayak kayak apa namanya, metal tadi ya, kayak metal. Ada tempat-tempat yang kontras, nah, seperti ini, kontras gelap terang. Tapi ada garis yang pertemuannya gradasi, ada yang benar-benar terang, gitu kan. Jadi memang agak intricate dan sebenarnya mengasihkan membuat karakter seperti ini. Nah, itu seandainya bisa diterapkan di sini, itu akan menarik. Jadi tidak gradasi dari gelap terangnya itu tidak selamanya benar-benar halus. Beberapa cairan antara gelap terangnya, nah misalnya ini ya, ini kan putih, yang benar-benar putih yang ada di antara gradasi warna. Nah misalnya seperti itu, Mas Widi ya, itu kalau misalnya akan
perbaiki gitu akan lebih bagus ya. Oke, sekarang kita nilai dulu ini BA ya, BA plus lah berarti. Atau BA gitu ya. BA ini masih nggak enak ya di tengahnya ini. BA. BA. Oh, mungkin di sininya ada mungkin ya keterangannya. Mas Kosteta, yang berikutnya insya Allah Pak ada silvernya minggu depan saya kirim ke alhamdulillah. Oke Mas, 150 kali. Oke sip, terima kasih banyak. Butiran yang berjatuhan dan cairan lelehan silver. Oh, butiran yang berjatuhan dan lelehan silver. Kalau lelehan silver seperti tadi kan, berarti ada ini ya warnanya dan highlightnya tadi yang perlu diperhatikan ya. Coba kita lihat lagi ya. Ini tugas 3 kita lihat dulu. Tugas 3 menggapai ini bentar. Ini yang keterangannya ya. Nama Widi menggapai asa di dunia 25. Aklik dikata sebenarnya bersyukur dan berjuang. Silver play button adalah tanda penghargaan. Oh ini kemarin ya. Dari YouTube sebuah media sosial platform video daring yang diberikan pada seseorang yang telah berhasil meraih pencapaian tertentu. Gold play button menjadi tantangan target berikutnya setelah silver play button. Jam pasir adalah metafora dimensi waktu yang telah ditempuh hingga mencapai penghargaan silver play button. Semburan yang masuk jam pasir adalah metafora proses pembentukan silver play. Ya berarti itu semburan ya. Perahu layar metafora salah satu sarana orang mencapai harapannya. Laut tenang namun berpotensi untuk diwaspadai oleh siapapun yang melaluinya. Bingkai frame adalah metafora tempat bagi seniman mewujudkan kreativitas berkesenian. Lukisan ini menggunakan teknik lelehan, cipratan, dan kerokan untuk mendukung visualisasi objek. Komposisi objek menggunakan perspektif dengan beberapa titik lenyap, komposisi warna. Oke, ini yang kemarin ya, menggunakan pendekatan harmoni warna tetrad, blue green, blue violet, red orange, yellow orange, juga menggunakan tint putih shade hitam. Jadi ya, cairan silver. Ini aduh. Nggak ada footage cairan silver. Nah ini ini hampir apa ya, footage cairan silver memercik. Nah ini ya. Nah ini ada gelap terangnya yang sangat kontras ya, putih gelap terang kontras seperti ini ya. Nah ini misalnya apa ya, kita mencari referensi seperti ini nggak masuk. Ini bahkan menangkap refleksi warna yang ada di sebelahnya. Misalnya sebelahnya adalah warna-warna warna-warna merah ya, merahnya YouTube misalnya ya, itu tertangkap. Oh ini kan kita malah bisa melihatnya ketika cairan itu bergerak, bisa membayangkannya bagaimana warnanya, bagaimana highlightnya gitu kan. Itu kita bisa men-study ya dengan hal-hal yang seperti ini ya. Gitu nggih Mas. Ini ya tadi. Terus ada juga karya satunya tadi. Tugas 4. Ini kita tutup dulu.
Secercah Cahaya di Semanggi. Nah, kita lihat ini. Judulnya Secercah Cahaya di Semanggi 2025, 80x60, tinta di kanvas, pengorbanan dan kesederhanaan. Kontennya lilin yang menyala dan meleleh, ada metafora pengorbanan yang mencerahkan kepada siapapun di luar dirinya. Daun semanggi yang mendapat secercah cahaya lilin, ada metafora kesederhanaan, ketabahan. Harapan kita mendapatkan pencerahan dan semangat, maka akan menghasilkan manfaat bagi lingkungan dan sekitarnya. Drawing ini menggunakan teknik lelehan, cipratan, dan stensil. Ini drawing. Oke. Oh. Wow, ini drawingnya malah dahsyat ini, Mas. Wow, tekniknya dahsyat ini, Mas. Ini pakai apa ini? Tinta ya, tinta di kanvas. Wah, ini halturnya Mas Widi keren ya, halturnya. Ini halturnya ini tekniknya ini ya, gelap terangnya tonnya. Ini menarik ya. Ini cuma yang tidak enak komposisi objek-objeknya. Mungkin karena tadi ya, Mas Widi pengen semuanya dimasukkan tadi ya. Jadi terus semua terisi ya dengan dengan banyak objek. Sebenarnya juga nggak apa-apa sih kalau bisa mengkomposisikannya. Begini, bismillah. Bagaimana ketika kita pengen memasukkan banyak objek ya di dalam lukisan kita, itu cobalah kita selalu memikirkan gini, fokus pada hal tertentu ya, fokus pada satu hal, terus hal lain itu menjadi pendukung. Misalnya ya, fokus pada misalnya apa ya, ini misalnya di sini. Nah, yang lain itu cenderung mendukung ya. Mendukung itu bisa begini. Bisa ukurannya tidak sama ya. Bisa yang diutamakan itu lebih besar dari yang lain. Bisa warnanya atau kontrasnya lebih jelas ya. Misalnya ketika semuanya cenderung gelap, dia ada di tempat terang, jadi kontras gelap terang. Atau ketika semuanya cenderung terang ya seperti ini, dia ada di gelap. Tapi kalau semuanya menjadi sama ya, misalnya ini ketemu ini ya, ketemu ini terasa ini ya, nggak semrawut sih, tapi semua pengen ngomong, semua pengen menjadi yang paling tampak, semua pengen menjadi yang berbicara. Misalnya ini dengan ini kan sama kuatnya. Ini tadi misalnya apa? Lilin yang menyala. Lilinnya mana itu? Oh ini ya, ini lilin yang menyala. Menyala dan mulai ada metafora pengorbanan. Daun semangginya mana? Mendapatkan cahaya lilin, ada metafora kesederhanaan. Ini ya maksudnya. Daun semanggi. Drawing ya gimana ya? Gini. Kalau dari segi teknisnya, saya melihat ini kotak-kotak kecil yang Mas Widi bisa membuat itu di terang, gelap, agak terang, agak gelap, itu sudah menarik ya, kuat. Namun dengan beragam tadi ya, seperti tadi ya, beragam objek dengan sama kuatnya tadi ya, sama kuatnya, sama kontrasnya,
sama kuatnya, sama besarnya, itu memang terasa ini apa ya, eh, belum matang eh, di dalam menampilkan objeknya dan masih terasa cenderung tempelan gitu. Jadi kayak kolase, ada ini ditempelkan, ada ini seneng, ini kayak ini ya cara kerja kolase. Misalnya dapat bidang seperti ini, lihat ini seneng tempelin sini, lihat ini seneng tempelin sini, lihat ini seneng tempelin sini gitu. Eh, itu yang terjadi memang ya, kalau bahasa yang mungkin tepat tapi agak agak kasar itu cerewet. Karya ini terasa cerewet, terasa banyak omong. Eh, Kurang misalnya fokus pada sesuatu ya, terus yang lain mendukung. Disitulah center of interestnya misalnya begitu. Itu akan lebih menarik ya. Sembari memperkuat eh, karakter tiap objek-objeknya. Ini karakter objek-objeknya memang belum terasa ya, tidak seperti tadi ya. Ini kurang terasa gitu. Itu sih Mas Widi ya. Kita besok Figura pesan Mas Widi, jadi tinggal kirim lukisan pas Figura jadi. Target tanggal 26 bisa kirim ke Lumbar. Oke, Mas. 26. Sebentar, Mas. Kalau 26 itu nanti coba hubungan nggih. Kita kontak-kontakan masalah tanggal nggih. Dan coba Mas Mas sebentar. Saya cek lagi ya. Saya cek lagi. Eh Kemarin kalau nggak salah kita umumkan itu displaynya tanggal 25. Karena begini, Mas. Eh saya menyewa orang ya untuk display itu, membayar orang, ada tukang gitu ya, 2 orang tukang. Yang itu kerjanya sehari. Jadi ketika dia itu sudah selesai gitu ya, ya nanti nggak ada tukang yang menaikkan. Nah, saya ragunya gitu. Atau nanti coba ini nih Mas, Mas apa, eh Mas Gus cerita ya. Coba kita telepon-teleponan, karena kalau tanggal 26-nya ya kita mulai display. Kalau tanggal 26-nya display sih nggak apa-apa ya. Tapi yang jelas displaynya dalam sehari. Nanti saya coba komunikasikan. Kalau kita display tanggal 26 gitu ya. Itu. Kemarin gini aja. Mas Cruz coba eh, ikuti lagi video yang kemarin ya. Itu sudah ada ketentuan-ketentuan kapan karya itu mesti sampai ke Loman. Karena yang saya ragu itu, kalau misalnya ya, kemarin ada yang dari Kudus itu ya, seniman tamu, itu mau ngirim tanggal 27 ya. Saya bilang kalau 27 sudah tidak ada tukang yang memasang. Eh, jadi tukangnya udah nggak ada. Terus gimana caranya masang? Saya nggak bisa kalau saya sendiri kan. Eh, jadi saya minta tolong gini aja. Mas Kus dilihat lagi video yang kemarin ya pas kuliah seni lukis elementer. Di situ saya sampaikan tentang deadline pameran. Kapan tadi yang harus sampai. Gitu nggih, Mas Kus. Siapa Pak Denny? Terima kasih masukannya Pak Denny. Sama-sama Mas Vidi ya. Eh, Tetap anu ya Mas Vidi, tetap berkarya ya. Ya ini eh ya apa namanya? Tetap kita pakai ini ya, pakai semboyan kita ya. Eh, bahwa seniman painting explorer itu bermental baja yang akan menjadi senjata ketika ditempa. Tidak bermental kerupuk yang
akan remuk ketika digepuk. Saya yakin lah kalau Mas Widi, Mas Kustita itu sudah banyak pengalaman hidup ya, jadi saya yakin beliau-beliau ini pasti sangat paham seperti itu ya. Nggih. Oke Pak, tanggal 20-an bisa. Alhamdulillah nggih, matur nuwun Mas. Terus target dikirim ke Luman. Oke Mas, matur nuwun nggih. Baik, ini tadi kita nilai, ini sudah ada, sudah muncul ya. BA 80 ya. Terus keterangannya karya ini dapat dipamerkan dalam pameran lukisan silver. Tadi berapa? 80. Ini saya kirim dulu. 80 ya. Oke. Terus Mas Kustita. Nah ini amin lah berarti ya. Kalau ada sentuhannya tadi bisa utuh ya. Amin. Amin. Yang tinggi ya, 89. 89. Oke. Terus ya ini B ya, bisa B. 64 ya. 64 ya. Oke. Ini satu sih ya. Karya ini dapat dipamerkan dalam pameran lukisan silver. Oke, gitu nggih, teman-teman. Ini belum saya kembalikan, sudah ya. Baik, kita cek lagi. Oke. Baik rekan-rekan, untuk yang belum mengirimkan saya tunggu ya, untuk mengirimkan sesegera mungkin. Terima kasih sudah mengikuti kelas ini di Painting Explorer. Mari kita eksplorasi. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi.